Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadhani dan biasanya dipanggil Dani dengan NIM 0704062363. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana observasi itu. Saya akan menjelaskan observasi lebih ke menjuru ke kuantitatifnya. Begitu. Tanpa basa-basi cenat-cenut, langsung saja cekidot. Apa sih observasi itu? Dan kemudian bagaimana cara bekerjanya? Oke, saya akan tunjukkan beberapa menit ke depan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Nah, teknik ini pengamatannya dengan cara langsung atau secara alamiah, langsung terjun ke lapangan dan mencatat data-data yang ada. Begitu, teman. Dalam kerangka penelitian kuantitatif, observasi ini memiliki ciri utama yang membedakan metode ini dengan metode lainnya. Pertama, observasi ini seringkali dilakukan di lingkungan sosial yang seringkali mencatat tentang sosial dan budaya, bagaimana lingkungan di sana yang mempengaruhi perilaku dan subjek penelitian. Begitu. Dan kedua, teman-teman, dalam penelitian kualitatif bersifat partisipatif, yaitu terlibat langsung dalam kejadian. Jadi kuantitatif ini lebih ke langsung ke tempatnya dan mencatat langsung bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi subjek penelitian tersebut. Jadi observasi itu langsung ke tempatnya, ya teman-teman, mencatat bagaimana faktor-faktor atau sosial budaya di sana, lingkungan di sana, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi subjek penelitian Anda, begitu. Kemudian setelah kita menjelajah ke teknik kuantitatif, observasi ini juga dilakukan di metode penelitian kualitatif. Nah, observasi penelitian kualitatif ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan keterlibatan peneliti dan cara pengumpulan datanya. Jadi, jenis-jenis observasi penelitian kualitatif ini ada banyak. Oke, kita sebutkan ada satu, observasi partisipan. Nah, observasi ini peneliti ikut serta langsung dalam suatu kelompok atau terlibat dalam penelitian tersebut. Jadi, observasi partisipan ini langsung. Jadi, peneliti itu ikut terjun ke dalam suatu lembaga atau yayasan untuk meneliti apa sih subjek penelitian tersebut. Kemudian yang kedua ada observasi non partisipan. Nah, observasi non partisipan ini peneliti hanya memantau saja tanpa ikut terjun ke lapangan langsung. Jadi ada tim yang terjun dan peneliti ini hanya memantau dari luar saja, tidak ikut terjun ke dalam lapangannya. Kemudian ada observasi terstruktur. Nah, di dalam observasi terstruktur ini dilakukan dengan menggunakan instruksi untuk alat menulis data. Jadi, observasi terstruktur ini ada bentuk alat ukur datanya, dan peneliti memiliki daftar awal kategori atau variabel dan mencatat peristiwa yang termasuk dalam kategori tersebut, teman-teman. Terus kemudian ada observasi tidak terstruktur. Tadi terstruktur, sekarang tidak terstruktur. Nah, observasi ini dilakukan tanpa instruksi atau menggunakan alat ukur. Jadi peneliti mengamati fenomena dengan terbuka atau fleksibel. Maksudnya tidak terpaku dengan alat ukur saja, tapi observasi ini tidak terstruktur ini lebih bebas dan lebih fleksibel. Nah, mencatat hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan situasi yang diamati. Begitu, teman-teman. Kemudian jenis ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif di mana tidak memiliki hipotesis asumsi awal. Jenis ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif di mana peneliti tidak memiliki hipotesis atau asumsi awal. Kemudian ada tahapan observasi dalam penelitian metode kualitatif. Nah, ada tahapan-tahapannya, teman-teman, yaitu 1. Menentukan fokus penelitian. Jadi sebelum penelitian kita harus tahu apa sih subjek yang mau diteliti, apa saja yang mau diteliti, bagaimana apa bentuk yang diteliti, kemudian pemilihan lokasi. Nah,
setelah kita menentukan subjek peneliti, terus kemudian kita harus tahu di mana sih subjek penelitian ini ada. Nah, kita itu juga harus menentukan lokasi-lokasi tersebut di mana subjek penelitian ini ada, dan kemudian kita melobi ke sana lewat perantara ketua lurah atau RW atau ketua penanggung jawab lokasi tersebut. Nah, kemudian ada perencanaan observasi. Nah, sebelum terjun ke lapangan, setelah menentukan subjek penelitian, terus kemudian kita memilih lokasi, kemudian kita harus membentuk rancangan observasi. Apa sih yang mau dilakukan dengan observasi tersebut? Apa tahapan-tahapan kita untuk melakukan observasi begitu. Terus kemudian ada pelaksanaan observasi. Nah, setelah kita merancang observasi, kemudian kita tinggal melaksanakan atau mengeksekusi saja begitu. Terus kemudian ada setelah kita melakukan observasi, terus kemudian kita harus mengambil analisis data. Apa sih data-data yang kita ambil, yang akan kita teliti dari observasi tersebut, dicatat, dan kemudian dibentuk seperti laporan. Setelah menganalisis data, kita akan membuat laporan untuk mengajukan laporan kepada pihak bertanggung jawab atas penelitian kita, begitu teman-teman. Kemudian, metode kuantitatif dan kualitatif menawarkan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami fenomena ilmiah. Nah, observasi ini sangat penting teman-teman untuk melakukan penelitian. Tanpa observasi, kita tidak tahu apa subjek penelitian yang langsung di tempat itu bagaimana. Tanpa observasi juga kita tidak tahu data yang kita ambil bagaimana. Begitu teman-teman. Cukup demikian, saya Dani, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.